أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Masya Allah, sahabatku yang dirahmati Allah, ketemu lagi kita dalam kajian surat Al-Baqarah. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-51. Wa idh wa'adna, ingatlah ketika kami janjikan, arba'ina lailatan, 40 malam. Tsumma takhadtumul ijla, kemudian kamu menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Min ba'dihi wa antum zalimun, setelah Nabi Musa meninggalkan Bani Israel dan kamu Bani Israel telah melakukan kezaliman. Tsumma afauna ankum, kemudian aku maafkan kamu. Min ba'di zalik, setelah engkau melakukan itu. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? 40 hari 40 malam Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk untuk keselamatan Bani Israel agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah, agar mereka taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. 40 hari memiliki makna yang luar biasa, karena sungguhnya nabi-nabi mereka diuji dalam jumlah waktu tersebut. Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, ditelan oleh ikan Nun, ikan yang besar, selama 40 hari 40 malam. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang membara 40 hari 40 malam. Ini adalah proses kejadian manusia dari setetes air mani, kemudian berubah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging membungkus tulang, kemudian berbentuk menjadi manusia yang kemudian ditiupkan rohnya dengan waktu 3 kali 40 hari menjadi 4 bulan. Inilah kiasan atau analogi bagi teman-teman dai kita. Mereka keluar 40 hari agar iman yang ada di dalam hati ini menjadi matang, menjadi keimanan yang benar, keyakinan yang benar. Dan ini membuktikan bahwa ketika kita keluar 40 hari, maka kepahaman kita dengan agama ini akan berbeda. Seperti menanam batang singkong, begitu 3 hari maka akan tumbuh tunas. Tunasnya itu hanya sedikit saja. Nanti 40 hari akan berubah menjadi daun. 40 hari berikutnya daunnya itu akan menjadi tua, batangnya menjadi tua. Dan kemudian 40 hari berikutnya akarnya menjadi isi. Analogi yang tidak masuk di akal sekaligus masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Kita diajak untuk keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan oleh sahabat-sahabat dai kita. Tapi justru banyak sekali yang menganggap amalan ini adalah amalan sesat. Kami punya dalil dan kiasan, analogi tentang 40 hari. Dan itu merupakan kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Itulah sebabnya sahabat-sahabat dai kita itu keluar mereka 40 hari 40 malam. Ini pelajaran yang pertama kita ambil dari ayat ini. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan. Dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa 40 hari 40 malam. Kenapa 40 hari 40 malam? Disitulah Nabi Musa menemukan hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya iman itu akan datang dengan kita menyampaikan dakwah kepada umat ini. Karena sungguhnya kita sebagai umat rahmatan lil alamin
umatnya Nabi Muhammad SAW memiliki tugas yang sama dengan nabinya, yaitu untuk menyampaikan dakwah. Nabi Musa alaihissalam berzikir, bermukarrabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun di Bukit Tur Sina. Kemudian Allah memberikan sedikit ujian kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? "Haza asai." Ini adalah tongkat. Atawakka'u 'alaiha wa ahsyu biha 'ala ghanam. Dengan tongkat ini saya bisa kuat berjalan. Wa ahsyu biha 'ala ghanami, dan dengan tongkat ini saya bisa mengambil makanan kambing. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan banyak sekali kebutuhan saya dalam tongkat ini. Maka ketika jawaban Nabi Musa seperti itu, Allah berkatakan, "Alqiha ya Musa." Buang tongkatmu itu wahai Musa. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa untuk membuang tongkatnya. Karena apa? Nabi Musa memberikan jawaban yang sedikit lemah, menandakan kelemahan iman daripada Nabi Musa. Mengatakan tongkat itu adalah merupakan kebutuhan dia, tempat bergantungnya kambing-kambingnya. Allah tidak suka dengan hal seperti itu. Maka ini adalah satu contoh buat kita umat akhir zaman. Selama apapun kita duduk berzikir, bertasbih, menjadi ahli ibadah, ketika kita lemah dalam dakwah, maka yakinlah iman kita ini pasti lemah. Kita diperintahkan untuk keluar di jalan Allah, memperbaiki keimanan dan keyakinan kita ini selama 40 hari, agar kematangan iman kita ini kita dapatkan. Tapi banyak sekali saudara-saudara muslim kita yang mereka tidak paham dengan keluar 40 hari. Selama Anda belum mencoba namanya keluar 3 hari di jalan Allah, keluar 40 hari 40 malam, jangan sekali-kali mengatakan sesat, bid'ah. Anda belum merasakan bagaimana rasanya keluar 3 hari di jalan Allah, 40 hari. Saya dulu 2 tahun mengaji di salaf, tapi begitu saya keluar 3 hari baru saya tahu bagaimana rasanya orang keluar di jalan Allah. 11 tahun hidup di pondok, tetapi ketika belum merasakan keluar 3 hari di jalan Allah, saya menolak para dai-dai Allah. Ketika kita tahu tujuan, kita merasakan peningkatan iman yang luar biasa, kita tidak bisa beranggapan apa-apa. Ternyata inilah pekerjaan Rasulullah SAW yang kemudian dijadikan sunnah kepada kita sebagai umat akhir zaman, yaitu sunnah dakwah. Jadi 40 hari itu bukan perkara sesat atau bid'ah, tetapi kita memiliki panduan di mana para nabi mereka diuji, diberikan kematangan iman dalam jangka waktu 40 hari 40 malam. Mereka berpisah dari keluarga, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarga. Dan jika Anda melakukan 40 hari, Anda akan merasakan nikmat dan peningkatan iman yang luar biasa. Ketika Bani Israil ditinggalkan selama 40 hari 40 malam, maka Bani Israil mulai membuat keonaran. Mereka menjadikan patung sapi sebagai sesembahan. Analoginya persis kepada kita. Ketika kita keluar 40 hari, maka kerusakan tauhid akan melemah, akan rusak. 40 hari kita keluar, ada keluarga yang meninggal, maka mulai kita dicap bahwa kita ini tega meninggalkan keluarga. Dengan kita keluar 40 hari khusyuk beribadah kepada Allah SWT, pahala kita akan mengalir kepada orang yang kita tinggalkan. Tapi disitulah lemahnya keyakinan saudara-saudara kita. Kita sedang berjuang di jalan Allah, itu akan dinilai oleh Allah SWT dan akan menjadi asbab pengampun dosa orang yang kita tinggalkan. Tangisan anak yang kita tinggalkan akan menjadi asbab diampuni dosanya dan turunnya rahmat Allah.
Kesedihan istri yang kita tinggalkan ketika kita keluar jalan Allah itu akan menjadi asbab rahmat dan ampunan Allah. Jika ada keluarga kita yang meninggal dunia di saat kita sedang 40 hari itu akan menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah kepada si yang meninggal ini jika kita dalam rangka keluar 40 hari. Kehadiran kita di dekat jenazah tadi tidak menjamin dia akan masuk surga, tidak menjamin rahmat Allah akan turun kepada jenazah ini. Itulah bukti lemahnya iman dan rusaknya tauhid sebagaimana Bani Israil. Ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa 40 malam, mereka mengambil patung sapi sebagai sesembahan. Maka itu analogi buat kita. Ketika kita ditinggal 40 hari, maka tetangga kita yang mulai cerewet. Kenapa ini ada yang meninggal, dia keluar 40 hari, kita gotong royong bikin masjid, maka dia tinggalkan kita. Anda buat masjid tapi nggak diisi. Anda buat masjid bagus-bagus tapi berbangga dengan masjid yang mewah tapi nggak diisi dengan sholat berjamaah, maka itu salah satu sifat kesombongan yang Anda miliki, harus disadari. Karena nanti di akhir zaman ini Nabi SAW bersabda yang maklumnya, akan banyak masjid-masjid di muka bumi, tapi masjid itu sebagai hiasan, sebagai lambang saja. Lantainya marmer keramik, berhiaskan dengan kaligrafi, tapi masjid ini mati dengan amalan sholat berjamaah. Maka tunggu, itu adalah ciri-ciri kiamat dan Anda dicatat sebagai orang yang sombong. Karena apa? Kita sudah berbangga dengan masjid yang kita buat. Karena mewah, kita menganggap masjid kita ini paling mewah, paling bagus. Kemudian dai nggak boleh masuk di situ. Hati-hati, Anda sudah dimasuki oleh sifat kesombongan. Iblis sudah masuk dalam hati kita ini. Justru bukan Allah yang kita sembah, justru kita ini menyembah masjid, berbangga hati dengan buatan kita sendiri, sebagaimana Bani Israil yang telah menjadikan patung sapi dari emas, kemudian dia sembah. Karena saking indahnya, eloknya patung sapi yang dia buat, kemudian dia jadikan sebagai sesembahan. Kita hanya berbeda bentuk. Kalau Bani Israil membuat patung sapi, kalau umat akhir zaman membuat masjid, kemudian itu menjadikan kebanggaan. Mereka membuat masjid, tapi justru mereka meninggalkan masjid lebih daripada Bani Israil. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah makna dari 40 hari agar kita paham. Kemudian setelah itu dianjurkan kita keluar 40 hari lagi, 40 hari lagi supaya menjadi 4 bulan. Sunan Kalijaga dalam satu pepatahnya mengatakan, yen wong wadon ilang wilangi. Kalau wanita-wanita yang sudah hilang malunya, di mana wanita-wanita banyak membuka auratnya. Yen kali hilang kedungi, jika sungai sudah hilang kedalamannya, itu adalah perumpamaan alim ulama yang sudah banyak. Seperti sungai yang dalam, tetapi tidak mengalir, maka itulah perumpamaan para alim ulama kita yang mereka berdiam, tidak menyampaikan dakwah, tidak turun lapangan, tidak mengalir, sehingga mereka tidak bisa menghilangkan sampah-sampah kemaksiatan yang kali hilang kedungi. Makalah dari Sunan Kalijaga, yen pasar hilang kumandangi. Ketika pasar sudah hilang kumandangnya, artinya syariat Islam sudah hilang dari pasar. Tidak bisa dibedakan mana yang riba, mana yang halal, mana jual beli yang halal, mana jual beli yang haram. Sudah hilang. Akad jual beli sudah tidak dipakai lagi. Kita tidak bisa bedakan mana jual beli yang halal, kredit yang haram, bahkan perjudian sudah merebak. Acara undian-undian berhadiah yang kita tidak sadar bahwa itu adalah perjudian. Yang pasar hilang kumandangi. Jika pasar sudah hilang kumandang atau syariat Islamnya, enggal loto polono, maka segeralah kalian untuk berkeliling menjajah desa Milangkoli, dari desa ke desa mengetuk pintu.
untuk menyampaikan dua kalimat syahadat. Sekarang umat Islam di mana-mana sudah banyak, bahkan mayoritas. Tetapi kaidah, syariat, ideologi umat Islam itu sudah berubah. Inilah yang perlu dipahami oleh umat Islam itu sendiri. Ketika para dai kita datang untuk menyampaikan dakwah, kemudian Anda menolak, bahkan kami sudah Islam. Anda sudah Islam tapi meninggalkan masjid. Anda sudah Islam tapi meninggalkan sunnah. Anda sudah Islam tapi justru Anda memusuhi umat Islam. Itu hanya nama Islam. Para dai kita datang untuk menyampaikan dakwah. Pertama, ini dalam rangka untuk menjalankan sunnah. Yang kedua, agar umat Islam ini utuh. Karena apa? Dengan dakwah iman itu akan tumbuh. Al-imanu ya'ti bid-da'wah wal ilmu ya'ti bid-ta'lim. Iman itu akan datang dengan dakwah dan ilmu itu akan datang dengan kita ta'lim, belajar. Sahabatku yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan kita berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.